Pada zaman dahulu kala banget, di tebing berbatu yang sunyi, seorang pria raksasa dari bangsa Neanderthal bermain dengan putranya bernama Grendel kecil. Namun, kedamaian itu hancur ketika pasukan Raja Hrothgar dari Denmark datang. Mereka menganggap bangsa Neanderthal sebagai troll berbahaya bagi manusia. Sang ayah segera menyembunyikan putranya di balik tebing, tetapi tanpa ampun ia dibunuh dengan pedang, obor, dan panah hingga jatuh ke jurang. Hrothgar sempat melihat Grendel kecil bersembunyi, tetapi membiarkannya karena yakin anak itu akan mati sendiri. Namun, dalam ketakutan, Grendel menghampiri jasad ayahnya, memotong kelapanya, dan menyimpannya sebagai sumpah dendam. Bertahun-tahun kemudian, nasib berkata lain. Kini Grendel tumbuh besar dan kuat. Kelapa ayahnya masih ia simpan, menjadi pengingat sekaligus pelepas amarah. Ketika kesedihan datang menghampirinya, ia selalu naik ke bukit dan menghantam kelapanya dengan batu sebagai penyemangat balas dendam. Pada suatu malam, ia menyelinap ke desa yang dipimpin oleh Raja Hrothgar dan membantai prajurit satu persatu hingga masuk ke aula kerajaan. Di keesokan paginya, Raja Hrothgar kaget melihat aula itu dipenuhi dengan potongan tubuh dan kelapa yang hilang. Sementara itu, jauh di negeri Getland, seorang prajurit legendaris bernama Beowulf baru saja kembali dari peperangan. Ia memang dikenal perkasa, meski kerap merendahkan diri seolah pertempuran hanyalah permainan baginya. Pada suatu malam, saat ia dan pasukannya merayakan kemenangan, kabar mengerikan dari Denmark tentang teror pembantaian oleh troll datang kepadanya. Dengan percaya diri, Beowulf mengajukan diri untuk membantu dan berjanji akan mengalahkan makhluk itu serta pulang membawa kemenangan bagi sahabat-sahabatnya. There's another nearest kin to me. Di hari berikutnya, Beowulf langsung berlayar bersama pasukannya menuju Denmark. Perjalanan itu penuh ancaman, bahkan tangan putih pucat muncul dari bawah laut seolah ingin menyeretnya. Tetapi Beowulf terus melangkah tanpa gentar. Di malamnya, Raja Hrothgar semakin terpuruk oleh teror Grendel. Makhluk itu tidak hanya membunuh, tetapi sengaja menyiksa mentalnya dengan menyerang orang-orang terdekatnya. Keesokan harinya, kembali jatuh korban keganasan Grendel. Rasa bersalah masa lalu pun membuat Raja Hrothgar semakin frustasi, meski istrinya terus berusaha memotivasinya agar tetap kuat. Saat prosesi pemakaman, seorang pastor muda bernama Bradon datang takziah. Ia menceramai Hrothgar agar terus berdoa karena dapat menolongnya. Namun ia menanggapi sinis karena doa tidak mampu menghentikan keganasan Grendel. Tak lama kemudian, Beowulf tiba di Denmark. Bring what you need. Ia menyaksikan desa yang hampir runtuh dan sempat melirik wanita misterius bernama Selma. Namun, warga memperingatinya untuk menjauhinya karena ia seorang penyihir.
Saat menghadap Hrothgar, sang raja langsung memeluknya dengan harapan besar. Di malam harinya, pesta penyambutan diadakan. Namun karena mental Hrothgar semakin terguncang, sang permaisuri akhirnya mengambil alih pidato. Setelah itu, Beowulf berdiri dengan penuh keyakinan dan bersumpah akan membunuh troll yang telah membawa teror. Malam pun semakin larut. Beowulf bersama pasukannya mulai berjaga. Sementara di luar, Grendel mendekati desa. Ia sempat berpapasan dengan pendeta Bredon yang sedang berdoa. Namun anehnya, Grendel hanya mengendus tanpa melukainya, seakan menyadari bahwa doa bukanlah ancaman. Tak lama kemudian, ia tiba di aula, tetapi dari balik pintu, ia mencium bau manusia yang berbeda dari biasanya. Alih-alih menyerang, Grendel hanya pipis lalu pergi, membuat prajurit yang sudah bersiap tidak menemukan apa-apa. Keesokan harinya, Bredon ditanyai bagaimana ia selamat tanpa senjata. Ia lalu menjawab dengan yakin bahwa itu karena perlindungan dari Tuhan. Jawaban itu pun membuat Beowulf dan pasukannya kagum. Setelah itu, Beowulf memimpin mereka menyusuri perbukitan untuk memburu jejak Grendel. Tetapi di tengah perjalanan, mereka hampir celaka karena jebakan perangkap kayu bertanduk rusa. Dari situ mereka menyadari bahwa Grendel bukan sekedar troll buas, melainkan makhluk yang cerdas. Mereka lalu melanjutkan pencarian hingga ke padang bersalju. Tetapi karena minim perbekalan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali. Di sisi lain, Grendel terlihat asik bermain dengan kelapa korbannya layaknya anak kecil. Sementara itu di desa, ketakutan warga semakin menjadi-jadi. Melihat Brandon bisa selamat, banyak dari mereka rela dibaptis agar mendapat perlindungan yang sama dari Tuhan. Beowulf lalu menemui Hrothgar yang hanya terdiam membiarkan warganya punya harapan baru dari Brandon. Meski ia sendiri masih menganggap doa tidak akan mengubah keadaan tanpa tindakan nyata. Di sore harinya, Beowulf mendatangi Selma, sang penyihir untuk mencari jawaban. Namun Selma justru menyampaikan bahwa Denmark dan Raja Hrothgar telah terkena kutukan tanpa menjelaskan secara rinci. Hal itu pun membuat Beowulf semakin bingung. Ia lalu kembali menghadap Hrothgar, dan dari pengakuan sang raja, terungkaplah bahwa Grendel tidak pernah membunuh anak-anak, perempuan maupun orang tua. Grendel hanya menyerang mereka yang siap untuk bertarung, seakan menjunjung kehormatan. Fakta itu pun membuat Beowulf kian penasaran tentang alasan sebenarnya di balik semua teror. Hrothgar bahkan meledeknya, seolah Beowulf mulai percaya pada omong kosong Selma si penyihir. Ketika malam tiba, suara gaduh kembali terdengar dari luar aula. Semua prajurit segera bersiap menyerang. Namun sekali lagi tidak ada apa-apa yang mereka temukan. Grendel hanya muncul sebentar dari bayangan, lalu kembali melarikan diri. Di siang harinya, Beowulf kembali menemui Selma. Di sana Selma melakukan ritual ramalan untuk menunjukkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Namun sebelum selesai, terdengar suara aneh dari luar. Beowulf pun segera berlari mengejarnya dan mendapati Grendel yang langsung kabur menuju ke pegunungan. Dengan cepat, Beowulf pun mengejar menggunakan kudanya, tetapi Grendel berhasil naik ke tebing curam. Dari atas, ia berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh Beowulf.
Untungnya, Selma menerjemahkannya. Dari sana terungkap bahwa Grendel tidak berniat membunuh Beowulf karena ia bukan orang Denmark. Namun Beowulf dengan marah menegaskan bahwa dirinya lahir di tanah itu. Tetapi Grendel hanya melemparinya batu kecil lalu menghilang. Dalam perjalanan pulang, Beowulf kembali menanyai Selma tentang keberadaan Grendel di sekitar gubuknya. Selma pun menjelaskan bahwa ia menyukai Grendel, karena sejak troll itu muncul tidak ada lagi pria desa yang berani mengganggunya. Beowulf mulai menyadari bahwa Grendel memiliki masa lalu dan alasan khusus membunuh warga, bukan sekedar kepuasan tanpa tujuan. Setelah itu, Beowulf menemui Hrothgar. Ia berpendapat bahwa Grendel hanya menunggu waktu lengah untuk menyerang lagi. Hrothgar pun mengakui hal itu, apalagi tubuhnya kini semakin renta dan sakit-sakitan. Rasa sakit itu membuatnya pasrah hingga akhirnya menerima baptisan dari Pastor Brandon. Beberapa waktu kemudian, Beowulf menemukan beberapa anak desa yang melempari seorang pria dengan batu. Mereka menuduhnya sebagai pembawa sial penyebab Grendel datang. Beowulf segera menolongnya dan sebagai balas budi, pria itu menunjukkan gua tempat Grendel tinggal. Sesuatu yang selama ini ia rahasiakan. Namun setelah dibaptis, akhirnya ia berani mengungkapkannya. Beowulf bersama pasukannya pun berlayar menuju bukit yang menyembunyikan gua tersebut. Salah satu prajurit mencoba turun, tetapi hampir saja terjatuh karena tebingnya terlalu curam. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi, menganggap tidak mungkin ada yang tinggal di tempat seperti itu. Namun sebelum pergi, salah satu prajurit malah mengencingi tebing tersebut yang membuat pria yang menunjukkan jalan itu merasa tersinggung. Dalam perjalanan pulang, Beowulf melihat sosok anak kecil bersembunyi di goa lain. Meski hanya ia yang menyadarinya, tiba-tiba sebuah tanda putih pucat muncul dari air dan menarik prajurit yang sebelumnya mengencingi tebing. Beruntung ia selamat berkat pertolongan teman-temannya. Malam itu, saat para prajurit bersantai dan bercanda, Beowulf masih terus memikirkan sosok anak kecil yang dilihatnya. Ia kesulitan tidur karena setiap kali memejamkan mata, bayangan anak itu muncul membawa pedang. Keesokan harinya, mereka dikejutkan oleh kabar bahwa pria yang kemarin menunjukkan jalan menuju ke Goa Grendel ditemukan tewas. Mendengar kabar itu, Beowulf dan pasukannya segera menuju ke goa dengan persiapan lengkap. Kali ini mereka berhasil masuk, namun pemandangan mengerikan menanti. Tulang belulang manusia lengkap dengan baju sirah berserakan di dalamnya. Meski Grendel tak seorang prajurit yang putus asa justru menghancurkan tengkorak ayah Grendel. Sesuatu yang jelas menjadi pertanda buruk. Tak lama kemudian, Beowulf menemui Selma. Ia menduga Selma memiliki hubungan khusus dengan Grendel dan meminta bantuannya untuk menangkap Grendel sang troll. Namun, Selma menolak. Karena marah, Beowulf pun membawanya ke atas bukit, mengikatnya dan mengancam dengan pisau agar Grendel muncul. Namun Grendel juga tak datang, sehingga Beowulf akhirnya melepaskannya dan pergi sambil memarahinya karena dianggap berpihak pada musuh. Sementara itu, Grendel kembali ke goanya dan menemukan tengkorak ayahnya telah hancur. Amarahnya pun meledak. Ia menumbuk tanah dan bersumpah membalas dendam. Pada malam itu, ketika penduduk desa terlelap, Grendel datang menyerang. Ia membunuh penjaga luar dengan tombak, lalu menerobos masuk ke aula. Beowulf dan pasukannya segera melawan, namun serangan mereka tak mampu menahan kekuatan Grendel. Ia hanya berfokus pada prajurit yang menghancurkan tengkorak ayahnya dan dengan mudah berhasil membunuhnya. Saat berusaha kabur, Beowulf mencoba menangkap Grendel dari belakang, tetapi dengan mudahnya ia dilemparkan. Grendel naik ke langit-langit aula, tetapi tangannya terjerat rantai jebakan. Prajurit lalu berusaha menombaknya. Sayangnya, tombak itu justru ditangkap oleh Grendel, dan untuk melepaskan diri, Grendel terpaksa memotong lengannya sendiri menggunakan tombak tersebut.
Dengan tubuh berlumuran darah, ia berlari berseok-seok menyusuri pantai hingga akhirnya terjun ke laut dan menghilang bersama sosok tangan putih misterius. Di keesokan paginya, saat prosesi kremasi prajurit yang gugur, Beowulf mendesak Raja Hrothgar untuk jujur mengenai asal-usul Grendel. Sang raja akhirnya pun mengaku bahwa dulu dialah yang membunuh ayah Grendel hanya karena mencuri ikan, dan ia membiarkan Grendel kecil hidup semata-mata karena rasa kasihan. Mendengar itu, Beowulf pun terkejut sekaligus kecewa. Beowulf bersama pasukannya pun menelusuri jejak darah Grendel yang berakhir di laut. Dan mereka pun percaya ia sudah mati. He's a troll. Lizards that can grow back limbs. Di malam harinya, pesta besar digelar di aula. Musik, daging panggang, dan anggur memenuhi ruangan. Sementara potongan tangan Grendel dijadikan sebagai tontonan, dipamerkan ke sana kemari, lalu dipasang di dinding aula. Namun, di balik pesta meriah itu, Beowulf justru meninggalkan keramaian dan menemui Selma sang penyihir. Ia meyakini Selma bukan hanya wanita misterius, tetapi mungkin menyimpan rahasia yang menyakitkan. Selma lalu bercerita bahwa dulu Grendel pernah memerkeosnya. Namun sejak saat itu, ia selalu melindungi dari berbagai bahaya. Perbincangan mereka pun berakhir dengan keduanya larut dalam pelukan. Sementara itu, di desa muncul sosok putih pucat yang ternyata adalah ibu Grendel. Monster itu membantai warga tanpa ampun, mengambil lengan anaknya, lalu pergi meninggalkan kehancuran. Seorang bocah misterius menyaksikan peristiwa itu dan berlari mencari Selma. Beowulf pun hampir melihatnya, tetapi Selma cepat menyembunyikan sang anak. Di sisi lain, Raja Hrothgar terkejut mendapati aula penuh mayat. Keesokan paginya, Hrothgar menuntut balas dendam. Ia bersama Beowulf dan pasukan menelusuri jejak menuju goa di tepi laut. Di sana, mereka menemukan kepala salah satu prajurit. Mereka lalu masuk lebih dalam hingga menemukan sebuah kolam. Beowulf kemudian memberanikan diri menyelam. Dan benar saja, lorong bawah air itu membawanya pada ruangan besar berisi tumpukan emas dan juga jasad Grendel. Namun tiba-tiba muncul monster laut ibu Grendel yang langsung menyerang dan hampir membunuhnya. Tetapi dengan keterampilan bertarungnya, Beowulf berhasil lolos dan mengambil sebilah pedang dan menghabisinya. Saat itulah muncul bocah misterius, sosok yang pernah hadir dalam mimpi Beowulf. Anak kecil itu memiliki mata sama seperti Grendel, menandakan ia adalah anak dari Grendel dan Selma. Menyadari hal itu, Beowulf melepaskannya dan memilih untuk tidak menyakitinya. Dengan perasaan bersalah, Beowulf kembali ke desa yang kini dipenuhi ratapan duka. Sebelum berlayar pulang, ia menemui Selma dan berniat membawanya pergi. Tetapi Selma menolak. Baginya, Beowulf tetaplah orang yang telah membunuh Grendel dan meninggalkan anak dari darah dagingnya sebagai yatim. Akhirnya, Beowulf pun pergi ke pantai dan membuat batu nisan sebagai penghormatan untuk musuh yang tak pernah benar-benar ia pahami. Dari kejauhan, sang bocah bersama Selma melihatnya berlayar. Beowulf pun meninggalkan tanah itu bukan dengan kemenangan, melainkan dengan beban rasa bersalah yang mungkin tidak akan pernah hilang darinya. Film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Beowulf and Grendel. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.